Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Video kali ini kita akan membuat pestisida nabati dari bahan rempah-rempah. Ada 4 macam bahan rempah-rempah. Nah, seperti apa prosesnya? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Oke, bahan yang pertama adalah serai ya, 1 batang aja. Setelah itu ada jahe. Nah, ini ada 2 ruas jahe masing-masing 3 cm ya, kurang lebih. Nah, saya pakai 2 ruas jahe sepanjang 3 cm. Dan ada kunyit. Kunyit juga kita pakai kurang lebih 3 cm ya. Oke, selanjutnya ada lengkuas. Nah, ini dia udah ada 4 bahan yang akan kita pakai. Oke, langkah yang pertama kita akan memotong-motong lengkuas nih. Lengkuasnya kita akan potong-potong ya. Potong tipis-tipis aja. Tipis-tipis seperti keripik ya, seperti ini. Nah, tipis atau alternatif lain, teman-teman juga bisa parut ya. Ini bahan-bahan ini bisa diparut, jadi lebih mudah untuk mengeringkannya. Dan menurut penelitian nih, ternyata lengkuas juga ini berfungsi sebagai fungisida atau anti jamur. Oke, selanjutnya serai. Serai juga kita potong ya, potong tipis-tipis. Karena semua bahan ini pada akhirnya kita akan mengeringkannya atau kita sangrai, bisa di oven juga. Nah, maka dari itu kita potong-potong kecil aja seperti ini ya. Dan serai juga itu mengandung enzim yang bernama citronella yang tidak disukai oleh serangga. Maka dari itu serai digunakan sebagai pestisida atau insektisida organik untuk mengendalikan hama pada tanaman ya. Oke, semuanya kita akan potong tipis-tipis. Kita cukup pakai 1 batang serai aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya jahe. Jahe juga itu berperan penting dalam membasmi hama karena jahe ini mengandung senyawa keton zingeron yang memiliki rasa pedas. Itu bisa menyebabkan tubuh serangga terasa panas ya, merasa demam, mati, dan terbakar. Nah, serangganya bakalan kabur deh. Oke, dan jahenya juga kita potong tipis-tipis seperti lengkuas tadi. Kita potong seperti keripik ya. Soalnya kalau tebal-tebal itu susah banget untuk mengeringkannya. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari jahe ya. Jahe juga sering kita gunakan sebagai obat herbal. Tapi di sisi lain, jahe ini bisa dijadikan sebagai pestisida nabati. Hebat kan? Nah, yang terakhir adalah kunyit. Kita potong ya kunyit seperti sebelumnya, seperti jahe dan lengkuas tadi, tipis-tipis supaya lebih mudah dalam proses pengeringannya. Kunyit juga ini berfungsi sebagai insektisida, terus fungisida, dan kunyit juga bisa mencegah hama datang ya teman-teman. Oke, sudah kita potong nih. Potong-potong tipis ke-4 bahan tadi ya. Nah, setelah itu proses yang kedua, kita akan mengeringkan ke-4 bahan ini nih dengan cara disangrai atau bisa juga dijemur atau di oven ya. Tapi kali ini kita akan mempraktekkannya dengan cara disangrai ya. Disangrai itu berarti tidak memakai minyak ya teman-teman. Nah, kita sangrai ke-4 bahan tadi sampai semuanya itu kering ya. Kering dan kandungan airnya tuh berkurang. Proses sangrai ini memakan waktu kurang lebih sekitar 15-20 menit ya. Nah, alternatif lain nih selain disangrai, teman-teman juga bisa menjemurnya di sinar matahari yang terik ya.
Tapi kalau semisal cuacanya lagi nggak baik nih, lagi mendung, nah kalau pengen cepet-cepet kering, teman-teman bisa menyangrainya atau bisa juga di oven ya. Jadi bisa 3 cara, yaitu disangrai atau dijemur di sinar matahari yang terik ataupun di oven ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini udah benar-benar kering ya. Teksturnya udah crispy ya. Dan kandungan airnya udah berkurang. Nah, seperti ini. Ini udah kering banget. Bisa lihat ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lakukan proses selanjutnya. Nah, kita haluskan ke 4 bahan tadi dengan cara di blender ya. Atau kalau teman-teman punya alternatif lain nih, pengen diulek misalnya, boleh ya, silakan diulek atau ditumbuk ya. Tapi kalau saya lebih memilih dengan di blender aja, soalnya lebih praktis, lebih cepat ya, tidak memakan waktu yang lama-lama. Gitu deh. Oke, udah selesai. Nah, ini dia hasilnya. Kita menghasilkan serbuk seperti ini nih teman-teman. Teman-teman bisa menyiapkan wadah ya yang tertutup seperti ini, supaya setelah digunakan, selesai digunakan nih, itu bisa kita simpan ya sisanya ya. Soalnya ini bisa digunakan berkali-kali ya. Ini cukup untuk stok 1 bulan lah kurang lebih ya. Pemakaiannya juga sekitar 2 minggu sekali. Jadi teman-teman siapkan wadah untuk menyimpannya. Oke, kita akan mengaplikasikannya pada tanaman nih. Nah, untuk 1 sendok teh seperti ini, teman-teman bisa langsung tabur aja di media tanah ya, atau di media tanamnya sebanyak 1 sendok teh aja cukup ya. Atau kalau teman-teman pengen menyemprotkannya langsung pada tanaman yang terkena hama nih, nah kita siapkan semprotannya, dan takarannya itu kita pakai sebanyak 1 sendok teh itu untuk kurang lebih 200 ml air ya. Nah, untuk 1 sendok teh kita pakai pada 200 ml air aja. Oke, kita masukkan nih ke dalam semprotan seperti ini. Tapi sebelum kita aplikasikan nih pada tanaman yang terkena hama, sebaiknya kita simpan dulu ya, sekitar kurang lebih setengah jam supaya tercampur ya, supaya larut. Baik teman-teman, kita akan cari nih tanaman yang terkena hama ya. Nah, ini insya Allah efektif ya, ampuh untuk mencegah dan menghilangkan hama ya. Nah, apakah di daun ini ada hama? Ada nih ternyata. Ini adalah hama putih ya, tuh. Bisa dilihat ya teman-teman. Banyak sekali hamanya, dan kita akan coba mengaplikasikan cairan tadi dengan cara kita semprot-semprotkan nih seperti ini. Insya Allah ini ampuh ya untuk mengusir hama. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Dan keempat bahan tadi itu tidak ada efek samping ya, tidak akan mencemari lingkungan, ramah lingkungan, dan yang pastinya ramah juga di dompet dong. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.